Bicara masalah kesaksian di depan hakim. Jadi kesaksian di depan hakim, tata caranya sudah ada, sifat hakimnya juga sudah ada. Mengangkat qadhi, kemarin kita sudah menyebutkan bahwa ciri-cirinya orang yang diminta untuk menjadi qadhi itu ada berapa kemarin? Sudah berapa? Masa betul 12, 14 lebih 15 loh. Oh, ada 15. Ada 15 si karakternya hakim, ciri-cirinya hakim. Termasuk ciri-cirinya wali. Yang 15. Mulai dari 1 apa tak kemarin? Sudah. Mana? Islam. Terus balik. Terus berakal, terus hurriyah, dukuroh, adalah, ma'rifatu ahkamil kitab, was sunnah. Terus apa lagi? Ma'rifatul ijma', ma'rifatul ikhtilaf, wa ma'rifatul turuqil. Banyak. Ada 15. Ciri-cirinya hakim ada 15. Itu sudah kita kupas di awal. Terus kemudian sunnahnya hakim itu adalah menempati fi wasatil baladi. Jadi menempati di tengah-tengahnya negeri. Tapi Indonesia kan malah justru di ujung yang paling barat. Kalau Indonesia kan justru malah di ujung yang paling barat. Mahkamah Agung itu kan justru malah di yang paling barat, Jakarta. Seharusnya kan fi wasatil baladi, kan di fi wasatil baladi itu yang benar yang mana? Ya benar di Kalimantan itu. Yang benar itu sebenarnya di Kalimantan itu. Fi wasatil baladi kan. Masa ada di Bawean? Harusnya kan di Bawean juga, yang paling pas ini. Fi wasatil baladi. Tapi kan itu tidak berlaku mutlak. Kemarin sudah kita bahas. Jadi hanya yustahabbu ayyajalisa fi wasatil baladi atau ayang zula fi wasatil baladi. Kalau kemarin sudah. Terus fi wasatil baladi itu maksudnya di mana? Ya itu ada di mana? Ya maksudnya adalah fi maudhi'in barizin linnasi, di tempat yang manusia itu bisa menyaksikannya. Nah, kalau di Bawean kan berarti kan tidak masuk syarat kalau di Bawean. Soalnya apa? Tidak banyak orang yang menyaksikan. Tidak banyak orang yang menyaksikan. Kalau yang banyak menyaksikan ya di Jawa. Itu syaratnya memang fi wasatil baladi. Syarat apa? Sunnahnya yang dianjurkan. Jadi yang dianjurkan itu ada di tengah-tengah. Terus termasuk kalau di Kalimantan itu penduduknya seluas pulaunya, negerinya seluas kayak gitu. Pulaunya luasnya bukan main. Kan disebut dengan anak benua. Soalnya hampir sama dengan benua kan begitu. Kalimantan itu luasnya kan hampir sama dengan benua. Sudah menjadi benua sendiri. Ibaratnya kan kayak gitu. Ya kan? Benua yang paling kecil saat ini kan Australia. Itu benua yang paling kecil. Nah, Kalimantan itu hampir sama dengan Australia. Makanya disebut dengan anak benua. Ya kan? Luas sekali, tapi penduduknya sedikit. Penduduknya itu yang lebih banyak itu ada di Jawa. Penduduknya Kalimantan totalnya itu dengan Jawa Timur saja masih banyak Jawa Timur. Jadi akhirnya itu memang fi wasatil baladi. Intinya begitu. Terus maudhi'un barizun linnas. Kenapa kok harus maudhi' barizun linnas? Soalnya kalau nanti berada di tempat yang terisolir misalkan, di tempat yang terisolir nanti malah banyak disuap orang. Gitu.
begitu. Khawatirnya kan begitu. Tapi kalau fi maudhi'in barizin linnas, paling tidak orang menyuap kan harus sembunyi-sembunyi. Tidak akan harus begitu. Wala hijabun lahu wala hijabun lahu wala yaqudu lil qada'i fil masjid. Jadi wala hijabun lahu, dan tidak ada penghalang. Maksudnya tidak ada penghalang itu bagaimana? Ya semua orang itu bisa mengaksesnya. Ya, semua orang itu bisa mengaksesnya. Wala yaqudu lil qada'i fil masjid. Jadi tidak untuk memutuskan hukum itu tidak boleh dilakukan di masjid. Tidak bolehnya ini juga tidak bersifat mutlak. Maksudnya tidak boleh itu kalau sampai mengganggu jamaah sholat. Jadi gitu. Jadi kan kemarin sudah kan itu. Nah semuanya. Terus ketika memutuskan hukum, ketika mengadili juga wayusawi bainal khusmaini. Hendaknya hakim itu menyamakan antara orang-orang yang bermusuhan atau antara dua orang yang berseteru. Kemarin sudah semuanya. Pada perkara apa saja? Fi salasati asya'a. 1 fil majelis, 2 fil lafzi, 3 fil lahzi. Majelis, lafzi, lahzi. Cara melihat, cara bertutur kata kepada dua orang yang berseteru, dan yang ketiga dalam tempat duduk dan tempat duduk, memandang sama, menyetarakan di fitalasati mawati, di fil lafzi, terus apa lagi? Fil majelis. Islam kan ada kan? Tapi kenapa sampai kok hanya belajar dari buku? Islam itu sudah menundukkan segala sesuatu harus pada sama rata. Kalau di hadapan hukum itu harus sama rata. Sampai kan kenapa kok memahami dari buku? Sampai kan maha santri kan sekarang. Sampai kan maha santri kan. Katanya mahasiswa. Kalau sekolah kan mahasiswa, kalau di sekolah di kampus. Saya kan membahasakan kan. Kalau waktu masih sekolah di aliyah, kamu kan dipanggil siswa. Ya, sudah kuliah namanya mahasiswa. Iya kan? Siswa itu bahasa Arabnya tolib. Tolib itu kalau diterjemahkan ala pesantren santri. Ya. Kalau maha tolib santri. Alah ini apa ini mesti ini di luar forum nggak boleh ikut-ikutan. Enggak di luar forum. Jadi kan aslinya kan sudah ada di teks kita, sudah ada ajaran kita. Wala yajuzu ayak bilal hadiyah min ahli amalihi, enggak boleh menerima hadiah dari orang yang sedang bersengketa, kasusnya sedang ditangani, enggak boleh. Kasusnya sedang ditangani sampai dikasih hadiah, misalkan sampai jadi qadhi terus sampai dikasih hadiah, aja. Enggak boleh. Secara syariat sudah ditetapkan. Tapi kalau sampai belajar dari buku kan enggak ditetapkan gini, enggak diajari gini ya. Enggak diajari. Jadi artinya ini sudah hukum asal. Kalau hukum asal itu berarti jangan sampai menerima gitu. Kalau menjadi hakim itu jangan sampai menerima. Kalau sampai menerima sampai berarti melanggar ini. Hukumnya bagaimana? Ya maksiat jadinya kan begitu. Menerima itu berarti hukumnya menjadi maksiat. Kalau menerima hadiah itu dari orang yang kasusnya sedang ditangani. Waya jadanibul qadha fi asyrati mawadhi. Dan pada saat kondisi itu sedang labil, itu jangan memutuskan sebuah hukum di kondisi sedang labil. Kondisi sedang labil itu maksudnya apa? Ada 10 karakteristik. 1 indal ghadab, ketika sedang marah.
Yang kedua walju ketika sedang lapar. Yang tiga wal atos ketika sedang haus. Yang empat wasiddatus syahwah ketika sedang birahi, sedang ingin suatu. Terus wal hazan sedang sedih, enggak boleh memutuskan perkara. Wal farohi dan sedang bahagia sekali, enggak boleh memutuskan perkara. Wal farohil mufrid namanya. Wal farohil mufrid. Jadi faroh bahagia sekali, tapi bahagia yang sifatnya meneledorkan kan banyak. Enggak boleh memutuskan perkara. Wa indal marodi ketika sakit juga begitu. Enggak boleh memutuskan perkara. Wa mudafa'atil akhbithaini sedang ngempet beol dan kencing enggak boleh. Berak dan kencing enggak boleh. Enggak boleh memutuskan perkara. Soalnya gara-gara ngempet itu yang pengen cepet-cepet akhirnya. Ya kan? Hukumnya pengen cepet-cepet untuk segera diputuskan. Terus kemudian wa indan nuasi. Ini makanya kamu jangan sampai ngantuan mulai sekarang. Kamu ngantuan nanti kamu jadi hakim mendengarkan tanya orang kamu ngantuk. Wah, ya enggak jadi hakim kamu. Wasiddatul hari kondisi sedang panas banget. Enggak boleh memutuskan perkara. Soalnya menyebabkan orang itu menjadi gampang marah. Wal barodi sedang dingin banget juga begitu sama. Ya. Wala yus'alul mudda'a alaih illa ba'da kamalid dakwah. Enggak boleh mendusel-duselkan, membuat forum yang di situ kemudian terjadi bantah-bantahan, enggak boleh. Mujadalah itu enggak boleh, bantah-bantah. Mujadalah. Harusnya bagaimana? Mudda'i biar menyampaikan terlebih dahulu. Mudda'i itu orang yang mendakwah. Biar menyampaikan tuntutannya terlebih dahulu. Setelah itu baru kalau sudah selesai terus kemudian pihak mudda'a alaih kemudian diminta untuk mengajukan. Ayo sekarang apa yang sudah dituntutkan oleh mudda'i tadi kamu bantah. Jadi ukhruj mana tadi yang menyatakan itu? Mana tadi yang menyatakan ukhruj? Mana tadi? Ada. Ada tadi, masuk di atas tadi. Yang tadi ukhruj min da'wahu. Tadi ukhruj min da'wahu. Ayo bantah apa yang dituduhkan oleh si mudda'i. Yang diakui oleh mudda'a alaih dicatat. Yang tidak diakui oleh mudda'a alaih dicatat oleh hakim. Ada begitu. Jadi mudda'i biar menyampaikan dulu tuduhannya. Mudda'a alaih setelah itu diminta untuk membantah semua yang dituduhkan. Jadi antara yang disepakati dicatat, yang diperselisihkan dicatat. Nah, yang diperselisihkan itu yang diputuskan hukumnya. Tuh. Caranya kan begitu cara menghukumi. Nah, terus kemudian apa lagi? Jadi nggak boleh yang bantah-bantahan. Terus kalau misalkan kok sudah dibantah ternyata bertolak belakang, pihak mudda'i terus bagaimana? Pihak mudda'i terus kemudian diminta untuk mana tadi? Illa ba'da kamalid dakwah wala yakhlifuhu illa ba'da su'alil mudda'i. Jadi kemudian pihak mudda'i disuruh untuk balik menjawab dari apa yang diperselisihkan. Kalau perlu disuruh menghadirkan bukti atau saksi. Kalau perlu harus menghadirkan bukti atau saksi. Bayyinah au syahadah. Kan begitu tadi. Bayyinah itu apa? Bukti. Syahadah itu apa? Saksi. Kalau bukti dengan saksi itu bedanya di mana? Kalau bukti itu berupa barang. Kalau syahadah berupa orang. Nah, kalau begitu berarti harus ada tata cara, harus ada syarat-syaratnya tentang masalah kesaksian atau orang yang bisa diangkat menjadi saksi. Nah, syaratnya orang yang bisa diangkat menjadi saksi itu adalah harus adalah yang pertama. Yang kedua adalah adamul adawah. Tadi sudah ada. Mana tadi yang menyatakan itu syaratnya? Ada.
itu syaratnya saksi. Syurutus syahid. Ya, itu syaratnya saksi. Syaratnya saksi. Jadi harus adalah wa adamul adawah. Adamul adawah itu maksudnya apa? Tidak dalam kondisi sedang berseteru dengan orang yang dijadikan yang dijadikan saksi. Ya, jadi tidak sedang berseteru dengan orang yang sedang bertengkar dan berada dalam pengadilan. Kalau sedang berseteru sama-sama kok sedang berseteru dengan orang yang bertengkar, berarti sifat sifat layaknya dia menjadi saksi menjadi hilang. Jadi dia nggak berhak untuk menjadi saksi. Dan ya gitu ya, untuk yang lain ke bawahnya dipelajari sendiri. Terus kalau nggak paham ditanyakan. Allahu Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.